Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Fikih 2. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 2 orang, saya atas nama Nur Madinah selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya atas nama Hairun Nisa selaku pemateri kedua, yang akan membahas materi kami yang berjudul Penyebab dan Penanggulangan Jarima menurut Hukum Islam. Penyebab jarima dalam Islam. Dalam Islam sendiri, hal-hal mengenai tindak pidana maupun penanggulangannya telah dibahas dalam fikih jinayah yang disebut jarima tindak pidana. Jarima sendiri merupakan larangan-larangan syara atau hukum Islam yang diancam hukuman hudud atau ta'zir yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara bisa berupa perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti mencuri, berzina, minum minuman khamar, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jarima ini dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, tidak mengetahui. Salah satu penyebab terjadinya jarima itu dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukannya itu termasuk perbuatan jarima atau tindak pidana Islam yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua, tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil resiko. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang disebabkan karena ia mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukannya, bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial, ataupun dilakukan atas perintah atasan, ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. Yang keempat, tidak mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini menjadi salah satu penyebab timbulnya perbuatan jarima, karena orang seperti ini cenderung akan melakukan segala sesuatu agar keinginannya tersebut terpenuhi tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya. Yang kelima, punya niat jahat. Penyebab adanya jarima selanjutnya karena pelakunya memang berniat untuk melakukan kejahatan. Yang keenam, sudah terbiasa. Bagi orang yang sudah terbiasa melakukan suatu perbuatan yang baik maupun yang buruk, maka ia akan terbiasa melakukannya. Yang ketujuh, karena ada kesempatan. Jarima juga sering disebabkan karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Karena manusia pada dasarnya cenderung berbuat baik atau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi oleh karena ada kesempatan atau peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Yang kedelapan, membela diri. Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya, sehingga tindak pidana jarima dapat terjadi. Yang kesembilan, tergoda akan sesuatu. Kadangkala jarima juga dapat disebabkan karena pelaku tergoda dengan sesuatu yang sangat diinginkan, sehingga jika orang bertekad untuk mendapatkan hal yang diinginkan tersebut, maka ia akan berusaha memilikinya walaupun menempuh jalan kejahatan. Yang terakhir adalah merasa selalu benar. Sikap ini juga bisa menjadi penyebab tindak pidana jarima, karena orang yang merasa selalu benar terkadang tidak menyadari bahwa perilaku, sikap, dan tindakannya itu bisa berbentuk tindakan kejahatan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Bagian B, penanggulangan atau cara menyelesaikan tindak pidana dalam Islam atau jarima.
Pada pokoknya, penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dalam menanggulangi jarima ini, perlu adanya tindakan agar para pelaku tindak pidana atau jarima ini dapat jerah dan meminimalisir terjadinya jarima. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi jarimah dalam Islam yaitu penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana, dan dengan tidak menggunakan pidana tetapi menggunakan sarana lain di luar hukum pidana, yaitu melakukan pencegahan dengan melihat penyebab terjadinya kejahatan, masalah-masalah sosial dan masalah kemanusiaan, ekonomi dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pengintegralan kedua pendekatan ini perlu dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hukum pidana Islam atau fikih jinayah mengenai 3 model dalam menyelesaikan tindak pidana atau jarimah: qisas, diyat yaitu tindak pidana jarimah, pembunuhan biasa atau pembunuhan karena kelalaian. Adapun 3 model yaitu pertama model penyelesaian qisas, yang kedua model penyelesaian maaf atau diyat, yang ketiga model maaf. Ketiga model ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana Islam sampai saat ini, dan dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern saat ini dikenal dengan model penyelesaian restoratif justice, yaitu pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan substansif dalam masyarakat. Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian jarimah qisas diyat ini terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, di mana dalam praktik peradilan Rasulullah SAW mengedepankan kasih sayang. Dengan moral dalam menyelesaikan jarimah qisas diyat, Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan, namun mengedepankan pemberian maaf. Sepengetahuan saya, setiap ada perkara qisas dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan. Hadis riwayat Anas bin Malik. Sehubungan dengan pemaafan, para ulama sepakat tentang pemaafan qisas, bahkan lebih utama daripada penuntunnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat tebusan dengan baik pula. Yang demikian itu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Dalam ayat lain, barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dari kedua firman Allah Subhanahu wa taala di atas, jelaskan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan penyelesaian dengan mengedepankan pemaaf dari para pembalas. Inilah salah satu model penyelesaian yang solutif. Penyelesaian jarimah model ini sekaligus membantah dan meluruskan tentang hukum pidana Islam atas pikiran pendapat masyarakat barat bahwa hukum pidana Islam barbar dengan hukum qisasnya sebagai pembalasan jiwa dibalas jiwa, melukai dibalas dilukai. Dikatakan ini tidak cocok dengan peradaban manusia modern. Pengaturan model penyelesaian alternatif perkara pidana menurut hukum Islam dapat dijadikan model penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Pengaturan model penyelesaian jarimah qisas diyat secara legalistik dirumuskan dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Pengaturannya secara tegas dan termasuk ayat qat'i dalam Al-Quran dan Al-Hadis sehingga tidak menimbulkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.